yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA beserta rombongan, kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di masjid tercinta kami, Masjid Al-Falah Bumalati, Ustaz. Yang kami hormati jajaran manajemen PT Bumalati. Dalam hal ini ada Bapak Afiyadi Nirpurnomo selaku Project Manager PT Bumalati beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Falah PT Bumalati, dan yang kami hormati jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah wa bil khusus yang kami muliakan seluruh jajaran pimpinan Sanul Melati dan seluruh jamaah, wabil khusus Bapak Imam, insyaallah seluruh tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Berau, tim tasbih dan jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sebenarnya safari kali ini ada tema muhasabah akhir tahun, sekaligus untuk bagaimana kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan begini, bahwa Islam sebenarnya ini mudah. Islam ini sangat mudah, dan Rasulullah memberikan kemudahan kepada umatnya. Jadi Islam ini cuma kadang ketika orang tafsirkan kadang menjadi berat. Sebenarnya dari dulu itu Allah sudah tahu bahwa umatku itu, kelak hambaku itu mendekati jalan kepada Allah itu bermacam-macam. Makanya kita itu ud'u ila sabili rabbika, tidak mengatakan ud'u ila rabbika, tapi menggunakan ud'u ila sabili rabbika. Pakai kalimat sabili di situ adalah jalan. Maka orang menuju kepada Allah itu banyak jalan. Kalau orang kaya berjalan kepada Allah dengan sedekahnya, itulah jalan dia mendekat kepada Allah. Mungkin orang kaya, orang miskin tidak bisa, tapi orang miskin bisa mendekat kepada Allah dengan kesabarannya. Makanya orang melakukan kebaikan itu sebenarnya banyak macamnya. Jadi kita juga tidak bisa semua orang melakukan semua kebaikan, tidak bisa. Itu sudah sunnah. Makanya yang penting kita sudah melakukan kebaikan. Walaupun di dalam Islam ini memang ada ibadah yang tidak boleh ditawar, seperti sholat itu tidak boleh ditawar, harus dan mutlak. Ya. Kalau yang kayak sedekah kan sunnah, makanya tingkatan ibadah itu pasti ada. Haji wajib, sunnahnya umrah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Zakat wajib, sunnahnya sedekah. Puasa wajib, Ramadan ada puasa sunnah. Syahadat itu wajib, sholawat itu sunnah. Jadi tingkatan agama selalu begitu. Orang yang kuat puasa boleh dia puasa sunnah. Makanya ada puasa Senin Kamis. Walaupun nanti banyak orang yang salah kaprah. Puasa Senin itu adalah hari kelahiran Nabi. Saya sering kalau cara maulid mengatakan begini. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Karena saya lahir pada hari Senin." Pertanyaannya, kita lahir hari apa? Karena Nabi ditanya, "Kenapa puasa hari Senin?" Ya karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, kita lahir hari apa? Kalau lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Karena di situ puasa sunnah hari kelahiran.
Cuma karena Nabi ditakdirkan lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Seandainya Nabi lahir hari Selasa, maka dia akan puasa di Selasa. Karena di situ puasa sunnah hari kelahiran. Makanya ulama fikih itu membagi, siapa yang puasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Kalau dia puasa pada hari kelahirannya, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Mungkin ada dari Jawa kenal Ki Hamid Pasuruan. Ki Hamid Pasuruan itu puasa di hari kelahiran. Makanya salah satu hikmah puasa di hari kelahiran itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuh. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu jarang sakit. Kayak kolesterol, asam urat, itu sebenarnya obatnya itu puasa di hari kelahiran. Kalau sehat sebagai tanda kesyukuran. Jadi cari hari apa kita lahir. Kalau misalnya hari Kamis ya cocok. Satu kali puasa dapat 2 pahala. Selain puasa, kenapa kan begini? Nabi kan ditanya, kenapa puasa hari Kamis? Kalau hari Senin tadi kan dia lahir hari Senin. Yang kedua wahyu pertama itu turun hari Senin. Jadi sebagai tanda kesyukuran. Makanya Nabi itu kalau bersyukur dia puasa. Makanya kenapa ada puasa Asyura 10 Muharram? Karena Nabi bersyukur karena diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Makanya Nabi puasa di hari Asyura 10 Muharram. Jadi Nabi kalau bersyukur puasa. Cuma kalau kita bersyukur ya makan. Karena syukuran ya makan-makan. Kalau Nabi syukuran ya puasa. Karena salah satu tanda hamba itu bisa dekat dengan Allah juga dengan puasa. Walaupun sedekah itu bagus. Makanya saya mengatakan tidak salah juga kita, terutama orang Bugis itu kalau syukuran pasti makan-makan, traktir orang. Nah, itu. Tapi sunnah mentraktir orang itu bagus, Pak. Saya selalu sampaikan begini, memanggil orang pergi sholat itu pahalanya cuma 1 waktu. Kalau panggil orang datang sholat isya misalnya, selesai sholat isya, nanti kalau sholat subuh mesti dipanggil lagi baru dapat pahala. Kecuali kita yang mengajarkan dia sholat, kalau dia sholat kita dapat pahala. Nah begitu, tapi kalau dipanggil saja pergi sholat, hari ini dipanggil, besok tidak dapat pahala kita. Cuma itu tadi pada saat dipanggil. Tapi kalau kita mentraktir orang makan, itu 40 hari kata Nabi, baru habis di dalam perutnya. Makanya ketika orang makan hari ini, 40 hari ke depan baru habis itu. Makanya orang yang makan makanan haram lantuk baru sholat wa du'a arba'ina yauman mania. Kalau orang makan makanan haram 40 hari 40 malam, doa dan sholatnya tertolak. Karena makanan di dalam perutnya itu tidak habis kecuali dia bertobat. Makanya 40 hari. Makanya sebenarnya mentraktir orang itu bagus. Karena 40 hari kalau dia melakukan kebaikan kita dapat berkahnya. Itu kuncinya. Jadi sunnah yang paling bagus sebenarnya sunnah mentraktir. Itu yang harus diperbanyak itu. Gitu. Makanya kenapa sedekah makanan itu besar pahalanya karena gara-gara itu. Iya. Makanya kenapa biasa ada namanya Barakah Jumat. Kita kan sering istilahkan sedekah Jumat ya. Biasa sekarang lebih viralnya mengatakan Barakah Jumat. Kemudian sedekah subuh. Kita kadang-kadang ada orang protes. Kenapa kok sedekah subuh? Kenapa hari Jumat? Kenapa bukan setiap hari? Allah itu sudah tetapkan waktu-waktu istimewa. Kalau subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di subuh hari. Makanya sholat subuh itu disebut sholat disaksikan oleh para malaikat. Dan tidak ada sholat Pak tidak disaksikan malaikat. Sholat sunnah saja disaksikan malaikat. Sholat malam disaksikan malaikat. Tapi kenapa sholat subuh disebut sholat disaksikan para malaikat? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di subuh hari. Makanya sholat subuh itu berat dilakukan kecuali orang beriman. Makanya Profesor Dr. Hamka itu mengatakan kalau mau cari orang beriman datang ke masjid kalau subuh hari. Kalau mau cari orang Islam datang ke lebaran. Itu ketemu di situ. Iya. Jadi kuncinya kalau mau cari orang Islam ya nanti lebaran datang. Oh di situ pasti duduk di depan itu besar-besar takbirnya. Padahal dia tidak puasa. Tapi tak masalah lah. Kita bersyukur kalau dia sudah datang. Gitu. Jadi tapi kalau orang beriman itu sholat subuh makanya orang berat kecuali orang beriman. Jadi kalau orang bisa istiqomah sholat subuh itu luar biasa Pak. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Karena diberikan oleh Allah kekuatan iman.
Ya, itu orang beriman. Kemudian disitulah kenapa sholat subuh itu dengan sedekah subuh bagus, karena sedekah subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Sama di perusahaan seperti ini, orang yang shift malam misalnya dengan shift siang, kalau dua shift itu kan pasti ketemu. Kalau misalnya shift siang dengan pagi dengan malam, pasti ketemunya di pagi dan ketemunya di sore. Makanya yang sore itu sholat asar. Jadi kalau asar, malaikat penjaga malam sudah turun, malaikat penjaga siang masih ada. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang tinggalkan sholat asar, semua kebaikannya sejak dia bangun sampai masuk waktu maghrib itu dihapus, hilang. Kalau tidak sholat asar. Kalau sholat subuh, nah itu sebenarnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Makanya sedekah subuh bagus, karena didoakan oleh dua kelompok malaikat. Begitu. Tapi sedekah itu kan semua ada pahalanya, cuma kita butuh doanya malaikat. Saya kasih tahu, kunci sedekah yang paling bagus adalah sedekah rutin. Jangan bilang, oh Pak Ustaz, saya satu kali saja satu bulan, setiap tanggal 1 saya sedekah, daripada setiap hari capek-capek sedekah. Oh sebenarnya benar, tapi kita rugi. Sedekah setiap hari itu untung, karena setiap kita sedekah, malaikat doakan. Kalau kita tidak sedekah, malaikat tidak berdoa. Makanya malaikat istirahat. Kita tanggal 1 sedekah, tanggal 2 sampai 29 tidak sedekah, malaikat bilang istirahat dulu, tidak usah doakan. Nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Makanya kita sesekali bikin capek malaikat. Itu. Saya sering dikasih tahu, guru saya itu bilang, nah kalau mau yang istiqomah itu penting. Usahakan doanya para malaikat. Jadi subuh biar 2.000 Pak. Biar 2.000 rupiah, yang penting rutin. Itu setiap subuh didoakan malaikat. Daripada 100.000 cuma satu kali. Nah itu malaikat cuma satu kali berdoa. Nah itu. Jadi kita sebenarnya ingin butuhkan doanya malaikat seperti berikan keselamatan. Karena sedekah itu tolak bala. Makanya Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Cuma harus juga dipaham bahwa sedekah menolak bukan menghilangkan. Kadang-kadang kita mengatakan kalau saya sudah sedekah tidak kena bala. Tidak. Cuma di dalam hadis mengatakan tadfa'u itu menolak. Sesuatu yang keras bisa menjadi lembut. Jadi bala itu kalau sudah ditetapkan kita tidak bisa menghindar, tapi bisa dalam bentuk lembut. Makanya Profesor Dr. Haji Yadi mengatakan ada orang itu bermimpi kena musibah seperti bermimpi kecelakaan. Sebenarnya orang itu sudah ditakdirkan kena musibah kecelakaan. Cuma karena dia melakukan amalan yang menyebabkan bala itu ditolak dan sampainya dalam bentuk halus, makanya takdirnya Allah tetapkan dalam mimpinya, bukan dalam bentuk kenyataan. Nah begitu. Biasanya kita mimpi kena musibah. Sebenarnya itu sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz. Cuma karena kita melakukan amalan itu tertolak menjadi dalam bentuk yang halus. Itulah makna doanya Pak Prof. Shihab mengatakan, ya Allah, ketika takdir ini tidak bisa terlepas dariku, maka sampaikan kepada aku dalam bentuk yang lembut. Nah, itu maknanya. Makanya salah satu doa itu bisa dipakai. Ya Allah, kalau takdir ini tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada aku dalam bentuk yang halus, tidak menyakitkan. Nah itu. Orang mimpi kan merasakan sakit. Kalau kecelakaan, apalagi kalau dikejar anjing gila, capek itu kalau bangun. Padahal tidak apa-apa. Jadi dia sudah ditakdirkan memang kena musibah. Cuma musibah itu Allah rubah dalam bentuk tidak menyakitkan, tapi dia harus rasakan karena sudah turun di langit-langit dunia. Nah itu. Jadi itu penjelasan ulama kita. Makanya ada beberapa kaidah itu sebenarnya memang penting. Saya tadi tanyakan ke Bapak bilang, di sini ada kajian, alhamdulillah. Ternyata ada kajian fikih, ada kajian tasawuf. Karena memang agama begitu, harus kita ambil include itu. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum, ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid. Ulamanya bukan fuqaha, tapi dia disebut murabbi. Beda. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kemudian naik satu tingkat namanya kajian ihsan.
Kajian ihsan itu ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabi, tapi disebut mursyid. Mazhabnya Qadariyah, mazhabnya seperti Saktari, Ahlaki, Halwatiyah Yusufiyah, Alwatiyah Salmam, itu jadi tarekat. Itu kajian tasawuf. Ini tidak boleh dibolak-balik. Kalau kajian tasawuf, ya tasawuf. Kajian adab, tasawuf. Kajian tauhid, ya tauhid. Kajian fikih, ya fikih. Fikih itu pasti berbeda. Jadi kalau ada orang tidak berbeda pendapat, itu sudah keliru. Karena Allah mengatakan walizalika khalaqakum. Dan jika aku ciptakan engkau tidak satu paham. Allah mengatakan seandainya aku ingin orang satu pendapat, hambaku satu pendapat, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak mau. Itu kuncinya. Makanya Imam Tasyafi'i, Imam Malik itu berbeda, Pak. Saya kasih contoh sederhana. Imam Tasyafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, ada beberapa hal itu berbeda. Makanya kalau kita belajar fikih pasti terima itu. Cuma yang menjadi masalah orang kadang menyampaikan dakwah langsung ultimatum. Tidak boleh. Selesai. Kenapa tidak boleh? Pokoknya tidak boleh. Sudah. Itu yang parah. Makanya kita harus tahu, telusuri kenapa. Seperti ini. Imam Tasyafi'i mengatakan di bulan Ramadan berhubungan badan dengan istri di siang hari itu batal wudu. Apa namanya? Gantinya kafarat. Kafarat 60 hari puasa. Itu Imam Tasyafi'i. Hanya berhubungan badan. Kalau makan dengan sengaja di bulan Ramadan, itu gantinya cuma satu. Imam Malik bilang tidak. Makan berhubungan gantinya 60 hari. Coba. Jadi kalau ada pegawai di sini makan di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, ganti 60 hari. Bukan satu. Itu Imam Malik. Saya cari telusuri pendapat Imam Malik. Kenapa? Dia berbeda dengan ulama lain. Ternyata Imam Malik punya target. Begini. Imam Malik kan mengatakan nanti orang mengakali agama, Pak. Kalau berhubungan badan dengan istri di siang hari di bulan Ramadan, baru diganti ganjarannya harus membayar kafar puasa 60 hari. Nanti ada orang mengakali agama, dia minum dulu baru berhubungan. Coba, itu Imam Malik. Coba di siang hari kalau berhubungan, puasa baru berhubungan kan harus ganti 60. Kalau begitu, kalau makan cuma ganti satu. Kalau begitu saya makan dan minum dulu baru berhubungan. Yang saya ganti cuma satu. Jadi Imam Malik tidak ingin ke situ. Jadi dia mengatakan nanti orang mengakali agama. Siapa tahu mentah-mentah pengantin baru 3 hari sebelum masuk Ramadan dia menikah. Orang sudah bilang wah bisa gini. Nanti makan dulu baru berhubungan. Diganti cuma satu. Enggak begitu. Itu tidak diinginkan Imam Malik. Makanya Imam Malik mengatakan pokoknya makan, minum, berhubungan sama-sama ganti 60 hari. Aman dia. Coba. Kemudian yang kedua, ini masih fikih. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal itu mengatakan begini. Sumbangan dari uang haram itu mutlak ditolak. Pemain judi bersedekah, itu tidak boleh. Haram hukumnya, diterima. Jadi kalau ada panitia masjid terima sedekahnya orang yang menjudi, itu 4 kali kena palu kepalanya nanti itu. Dipepek kepalanya itu. Ya, kenapa 4 kali? Yang pertama sekongkol menerima haram, yang kedua tidak menolak keharaman, yang ketiga memotori tempat suci, yang keempat karena tidak berkah ibadahnya orang gara-gara dia. Itu 4 alasannya itu di fikih klasik itu. Tapi coba kita lihat, ada orang ulama baru-baru meninggal ini, Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi dalam fikih kontemporer. Apa kata Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi? Pemain judi yang bersedekah, as-sabu-sabu yang bersedekah, ambil uangnya, jangan tolak. Kalau kau tolak, kau berdosa. Coba. Alasannya kenapa? Kalau pemain judi bersedekah, ambil uangnya daripada dia pakai main judi lagi. Ini begitu itu. Kalau kau tolak, dia pakai main judi, dia pakai main perempuan, dia pakai main minum-minuman, makanya lebih banyak mudaratnya. Makanya ambil, cuma tidak boleh digabungkan dengan uang bersih. Bikinkan kotak, tulis sumbangan apa foto kira-kira begitu. Sedekahnya pemain judi kan. Itu kan begitu. Kapan dipakai? Dia bilang jangan kasih masuk di masjid. Nanti kalau bangun menara, pakai di situ. Bangun WC, pakai di situ. Bangun pagar, pakai di situ. Karena dia bukan tempat ibadah, dia hanya pelengkap. Itu tuh
ulama kita yang dulu Syafi'i tidak mau, dia tolak mentah-mentah. Makanya fikih itu begitu. Saya sering mengatakan fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, kita keluar jalan. Ulama kita kan begitu. Jadi ini makanya kunci-kunci fikih itu begitu. Seperti ini. Saya kasih contoh lagi yang mudah dipahami dalam fikih. Seperti masalah binatang yang ditabrak, kendaraan. Biasanya kan ada ayam ditabrak mobil atau motor. Selama dia lompat-lompat, Imam Malik mengatakan masih halal. Selama dia lompat-lompat, ambil pisau sembelih. Kemudian kalau kau sudah sembelih ada bekas darah menetes di bekas sembelihan dan masih bergerak kau sembelih, maka itu halal. Selama itu ayam kau punya. Kalau ayam tetap tidak boleh. Nah, itu begitu. Jangan juga mentang-mentang bahwa ini sudah bisa, ustaznya bilang. Padahal ayamnya tetangga, itu yang jadi masalah. Jadi kalau selama dia masih bergerak, berarti dia masih hidup. Makanya sembelih dia. Kalau ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti itu masih ada pengaruh sembelihan, maka dia halal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu sudah halal, walaupun kau sembelih. Kenapa berbeda, Pak? Imam Syafi'i itu punya tinjauan begini. Sebenarnya binatang itu bergerak menuju ke kematiannya. Walaupun kau tidak sembelih tetap mati. Cuma makan asi, mau pengen derek, kau sabotase itu. Kenapa begitu? Dan itu dia prinsipnya. Jadi kapan kau sembelih artinya kau mengakali. Sebenarnya biarkan saja itu ayam sudah mati. 1 menit saja kau tidak sembelih sudah mati. Artinya kau hanya mengakali supaya kau bisa sembelih. Kecuali kan kayak sayapnya saja patah tidak masalah. Kalau Syafi'i mengatakan sudah pecah di kepalanya baru kau sembelih bila masih bergerak, itu tak sudah haram. Kau sembelih tidak sembelih tetap haram. Mana kita mau pakai? Mau pakai pendapatnya Syafi'i? Kalau sudah ditabrak begitu tidak usah sembelih, buang saja. Atau pakai pendapatnya Imam Malik, selama masih bergerak sembelih saja, masih halal. Ada juga yang mengakali kalau anak ayam ya pakai Syafi'i. Kalau ayam besar Imam Malik aja. Itu sudah tiga doang itu sayang toh. Tapi saya melihat fikih Syafi'i lebih tepat dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata orang yang menjual ayam potong di pasar itu tidak paham. Dia sembelih ayam, lalu kasih masuk di dalam derung. Ketika masuk di dalam derung, baku tipis, kemudian masih bergerak, kemudian terhimpit, kemudian mati, maka ayam bagi Syafi'i itu masih halal. Karena kenapa? Kita hitung dari awalnya, dari sembelih. Yang baku tipis itu tidak dihitung, karena yang dihitung pertamanya. Kalau kita pakai pendapat Imam Malik, selama dia bergerak kemudian terhimpit kemudian mati, maka dia bangkai karena yang dihitung yang terakhir. Itu bahayanya. Jadi fikih itu begitu. Jadi untungnya ini ada 2 pendapat. Sama tidak dengan sentuhan kok. Kalau dari Jawa itu pasti tahu sekali fikih Syafi'i. Lamas tumun nisa itu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tanpa pelapis, dia batal wudu. Kalau ini yang mau dipakai, Pak, kalau dibawa ke tanah suci, insya Allah kita tidak haji dan pulang, cuma pergi tanah suci berwudu. Karena kalau mau tahu pasti sentuhan, kembali lagi ke tempat wudu, insya Allah tidak haji. Ya, itu kan begitu. Tapi kalau kita pakai kewajiban kan bisa. Jadi itulah pentingnya fikih kita tahu. Kenapa? Karena fikih nanti di fikih mazhab itu ini membolehkan, ini tidak membolehkan. Pada saat situasi tidak bisa dipakai, pakai ini. Nah, itulah pentingnya memahami ilmu dalam fikih. Makanya kalau kita tahu mazhab-mazhab itu enak sekali. Ya, enak sekali. Kenapa? Makanya kalau belajar fikih di sini itu enak. Makanya karyawan memang harus di perusahaan seperti ini harus belajar. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tertentu sama dengan menjamak sholat. Kan itu jadi masalah, Pak. Menjamak sholat itu kan biasa jadi masalah. Ada juga tata cara sholat itu kan susah. Sama dengan kalau kita mau tahu ini orang sholat fardu atau sholat sunat, bagaimana caranya? Kita mau ikut jadi makmum, ini sholat sunat atau sholat fardu? Itu. Makanya kan ulama kita pakai syarat. Kalau orang sholat dia letakkan tangan di pundak. Kalau dia mengangkat pundak tangan begini berarti dia sholat fardu. Kalau kiri berarti dia sholat sunat. Tapi tidak semua orang tahu. Nanti dipegang begini tidak goyang-goyang. Apa itu? Kan begitu. Jadi itu juga jadi masalah. Makanya kalau kita kadang mau ikut ini orang sholat sunat atau sholat fardu, dipegang tidak goyang-goyang. Karena tidak tahu. Tapi kalau yang paham, ya kalau dia sholat begini disentuh, dia mengangkat bahu kanan begini,
berarti ini sholat fardu. Kalau bahu kiri berarti sholat sunnah. Itu kan isyarat dalam fikih dianukan oleh ulama tanpa bicara, toh. Tapi kita harus kasih isyarat dulu, paling nggak benar, supaya dia tahu. Nanti kalau kita pelan-pelan kalau pegang langsung tidak boleh. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak boleh orang yang sholat disentuh oleh orang yang tidak sholat. Itu jadi masalah lagi. Makanya tidak mengatakan tidak boleh disentuh, cukup berdehel. Kalau sudah berarti dia sudah angkat, itu isyarat. Kan begitu. Makanya fikih itu begitu. Banyak jalan. Makanya saya mengatakan ya pelajari saja. Kalau kita sudah tahu banyak ilmu itu pasti tidak mudah menyalahkan. Yang banyak menyalahkan itu kalau cuma satu dia tahu. Karena kalau sudah beda dari dia tahu dia bilang salah. Jadi begitu. Makanya ilmu fikih itu penting. Banyak masalah-masalah dalam agama itu memang harus kita sebenarnya tahu betul. Tapi kuncinya tadi saya mengatakan harus sholat, tidak boleh ditawar. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa melakukan dua aktivitas hanya sholat. Orang kalau puasa masih bisa nonton TV, itu puasanya tidak batal. Tapi coba sholat baru nonton TV pasti sangat batal. Iya. Dan satu-satunya ibadah yang tidak pernah dititip, dipanggil langsung ambil, cuma sholat. Kalau haji kan dititip pernah di berakhir. Puasa itu juga dititip. Hanya dititip ke malaikat pada kita untuk perintah puasa. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah. Makanya yang perintah yang langsung diambil itu dijemput tanpa pakai perantara itu cuma sholat. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak boleh diwakilkan ya sholat. Kalau haji kan bisa badal haji. Kita tidak mampu haji, nah ada uang karena mungkin sudah tua, kasih anak kita nanti dia yang hajikan. Namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan harta, namanya fidyah. Kalau sudah tua tidak bisa puasa ya bayar saja fidyah. Atau puasa kita tidak selesai kemudian meninggal, anak kita bisa puasakan kita. Puasa dia tinggalkan, namanya qada puasa. Zakat bisa dibayarkan. Kan begitu. Tapi satu ibadah salat tidak bisa. Tidak bisa memang diwakili. Seandainya bisa Pak, gampang. Kasih tahu saja istri, saya mau kerja di perusahaan, kamu sholat 22 kali pergi di badak sini. Iya, kau kasih tak satu, kau ambil satu. Wah, itu enak sekali kalau begitu. Iya, itu tidak bisa. Makanya mengatakan kalau tidak bisa berdiri ya duduk, kalau tidak bisa duduk baring, kalau tidak bisa baring cukup isyarat. Tidak usah istilahnya baring itu pakai isyarat. Kau yakin saya ruku, saya sujud. Kalau masih tidak bisa ya panggil Pak Imam sholat, kan sudah selesai dong. Makanya sholat tidak ada tawaran. Bahkan kalau ditinggalkan harus diganti, namanya qada sholat. Makanya kalau kita misalnya kerja dan masih belum bisa ganti pakaian dan sudah lewat waktu maghrib, bagaimana caranya? Ini saya mau sholat isya, belum sholat maghrib. Mau sholat maghrib, sudah sholat isya. Makanya pakai qadaan. Sholli pada sholatil maghrib, salah satu mustaqbal qiblat, qadaan lillahi ta'ala. Jangan adaan, kalau adaan pada waktunya, kalau qadaan bukan waktunya. Kan begitu. Itu aja dipakai. Jadi pakai qadaan aja. Jadi mana didahulukan? Kalau sholat isya berjamaah, dahulukan saja sholat isya. Karena berjamaah. Nanti selesai sholat isya baru kita sholat maghrib. Berarti tidak duluan lagi. Nabi membolehkan. Dia mengatakan kalau orang mendahulukan sholat yang ditinggalkan dan dia mendahulukan sholat yang ada pada waktunya, itu orang menghargai waktu sholatnya. Tapi kalau dia mendahulukan waktu sholat yang dia tinggalkan, dia menertibkan waktu. Dua-duanya boleh. Ya. Karena ada sahabat itu ketika Bani Quraidah, ketika diutus untuk berdakwah. Dulu kan Nabi mengutus orang berdakwah di Bani Quraidah, itu adalah perkampungan pertanian. Nabi mengutus sahabatnya 7 orang berdakwah di Bani Quraidah. Nabi katakan, sholat asarlah engkau di Bani Quraidah. Itu kampung, namanya itu kampung Bani Quraidah. Sama nggak? Sholat asarlah kamu di Barawa, seperti itu. Sholat asarlah kamu di Bani Quraidah. Sekalinya melakukan perjalanan, belum sampai ke Bani Quraidah, itu sudah masuk waktu asar. Sahabat bilang, ini sudah asar. Nah sudah bilang, tidak. Hadis Nabi bilang, sholat kau di sana. Sholat asar di Bani Quraidah. Sahabat bilang, tidak. Sebenarnya Nabi menginginkan kita di tadi jalannya cepat-cepat supaya bisa sampai asar di sana. Nah Nabi kan bilang, sebaik-baik sholatnya awal waktu, dan sholatnya awal waktiha. Makanya ketika masuk waktu dimanapun kau berada, sholat. Kita sholat. Dia bilang tidak. Nabi bilang tadi di sana. Nah, terbagi dua lah. Ada
ada yang sholat asar di jalan baru melanjutkan perjalanan. Ada yang tidak sholat, nanti di saat baru sholat. Tapi pas sampai di Bani Quraisy maghrib, bilang ditanya sih sholat ini mau ke sholat apa kamu? Dia bilang mau ke sholat apa? Mau ke sholat maghrib, belum ke sholat asar. Mau ke sholat asar, maghrib. Mana yang mau kau lakukan? Langsung dia bilang, kalau begitu saya sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Dan itu dulu, ini maghrib. Langsung dia bilang, nanti kalau saya sholat asar habis waktu maghrib. 2 ketinggalan, lebih baik sholat maghrib dulu. Nah makanya terbagi 2 lagi. Ada yang sholat maghrib baru sholat asar, ada yang sholat asar baru sholat maghrib. Tapi dulu kan belum ada handphone, tidak ada telepon Nabi. Nah jauh jaraknya. Nanti pulang dari berdakwah dijemput oleh Nabi. Langsung dia bilang Nabi, bagaimana dakwanya? Langsung dia bilang, dakwanya berhasil, cuma pendakwa yang berdebat. Karena dia yang tidak berdebat. Langsung Rasulullah mengatakan, masalah apa? Dia mengatakan, kau kan mengatakan, sholatlah engkau, sholat asarlah engkau di Bani Quraidah. Tapi kami masih dalam perjalanan ya Rasulullah. Kemudian masuk waktu asar. Kemudian ada yang singgah sholat asar. Kau kan bilang di Bani Quraidah. Nabi tanya yang sholat asar itu, kenapa kau sholat asar di jalan? Dia mengatakan, kau kan yang bilang ya Rasulullah, dimanapun kau berada kalau masuk waktu sholat, karena sebagai sholat di awal waktu. Langsung Nabi mengatakan, engkau adalah sahabatku yang paham agama. Terus tahu, mengerti agama ini sudah paham ini. Langsung dia bilang, jadi bagaimana misalnya? Saya sholat di Bani Quraidah. Nabi mengatakan, engkau mengikuti ucapanku. Coba. Dari sinilah ulama mengatakan hadis itu bisa dimaknai secara kontekstual, bisa tekstual. Jadi Nabi mengatakan, kau mengikuti apa yang saya sampaikan. Langsung mengatakan, wah ada masalah lagi ya Rasulullah. Kami sholat maghrib, baru sholat asar. Karena sudah maghrib. Ada juga sholat asar dulu baru sholat maghrib. Nabi mengatakan, tak usah permasalahkan. Yang sholat asar dulu baru sholat maghrib, dia tertibkan waktu sholat. Yang sholat maghrib dulu baru sholat asar, dia menghargai waktu maghrib. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Itu caranya Nabi menangani masalah ketika ketemu dengan sahabat. Sama dengan Abu Bakar Umar, atau ditanya Abu Bakar, kapan kau bertahajud? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Umar, kapan kau tahajud? Umar mengatakan, setelah tidur ya Rasulullah. Nabi balik beritahu Abu Bakar, Abu Bakar, engkaulah sahabatku yang paling hati-hati. Baru dia kasih tahu Umar, Umar, engkaulah sahabatku yang paling kuat. Kenapa Abu Bakar dianggap hati-hati? Karena dia takut kalau tidak bisa bangun sholat malam, sehingga dia kerjakan memang sebelum tidur. Umar dibilang sahabatku paling kuat karena dia bisa malah bangun dari tidurnya untuk sholat. Dua-duanya boleh, makanya petugas bekerja begini, Pak. Kalau capek sekali, kalau saya tidur ini nanti subuh baru bangun. Sholat malam memang baru tidur. Tapi sholat malam kalau sudah tidur namanya tahajud. Kalau sebelum tidur namanya sholat malam. Makanya sholat tarawih itu disebut sholat malam karena belum tidur baru dikerjakan. Nah begitu. Sama dengan witir, Pak. Kalau sudah sholat isya, sholat sunnah isya langsung witir. Langsung sholat witir. Bilang, saya mau bangun tahajud, tidak apa-apa. Kalau bangun tahajud silakan, tapi jangan mengulangi witir. Karena Nabi mengatakan la yukrani illa billail, tidak boleh berdua witir 2 kali dalam satu malam. Ada yang bilang, kan witir penutupnya sholat. Siapa yang bilang? Nabi bilang Rasul. Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Makanya kalau sudah sholat maghrib jangan witir, nanti sudah sholat isya. Makanya diakhirkan, maksudnya pada sholat fardu, bukan semua sholat. Ini yang penting, kadang-kadang juga orang semua sholat ditutup dengan witir. Tidak sholat, ini karena sudah witir. ini kan jadi masalah. Nah, ini yang makanya ada juga itu witir jadi masalah. Yang tiga witir kan ada witir 3 rakaat, ada 1 rakaat. Kadang orang ambil 21, kadang juga ambil langsung 3. Kita sering ambil yang mana? 21. Saya mau tanya, yang 2 rakaat itu niatnya apa? Sholli sunnatul witir rakatain. Wah, malaikat pusing itu. Masa kita bilang saya sholat ganjil 2 rakaat? Malaikat bilang gelap itu. Coba pikir. Dan kita sering bilang itu. Sholli sunnatul witir rakatain. Masa kita bilang witir baru rakatain? Malaikat bilang kalau ganjil bukan 2.
Makanya kalau 2 rakaat bukan witir, usalli sunnat as-safful witir rakaatain. Bagian dari witir. Makanya di dalam ayat itu was-saffi wal witir. Nah, makanya usalli sunnat as-safful witir rakaatain. Ada juga pakai usalli sunnat ma'al witir, bagian dari witir rakaatain. Nanti yang satu itu baru usalli sunnat witir rakaatan. Itu kan dipakai. Itu kadang-kadang memang Pak rangi itu kalau makanya Gus Bahudi Nur Salim itu dia bilang begini, witir itu kalau mau aman ambil saja langsung 3. Suka pakai salah rakaat selesai. Kalau 2 itu biasa pusing, ini rakaatnya atau witir, itu jadi masalah. Kalau kita bilang sholli sunnatal witir rakaat ini mereka bilang masa ganjil kalau 2 genap itu. Jadi masalah dong. Jadi makanya fikih kan begitu. Itu yang perinci itu. Jadi makanya dalam kajian-kajian sholat itu memang banyak kita harus tahu karena permasalahan itu. Kemudian ini saya punya waktu 1 jam. Sebentar saya lihat dulu. Wah ini tinggal 15 menit ini. Cukup 1 jam. Kemudian begini. Jadi kadang-kadang juga kita mengatakan, saya kan kemarin sempat ditanya, Pak Ustaz, mana amal yang paling bagus? Saya sudah baca hadis, Pak. Saya punya kitab itu ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya bolak-balik baca kitab itu. Saya bilang, oh ternyata kalau kita mau kumpul amal yang paling baik itu banyak sekali. Ternyata saya telusuri dalam risalah. Oh, saya mengambil satu kesimpulan. Dan saya pernah tanyakan ke ulama, dan ini punya sana. Saya tahu ini, amal yang paling baik itu adalah amal yang paling susah kita lakukan. Amal yang paling baik adalah yang paling susah kita lakukan. Makanya ada sahabat datang, hebat ya amal yang saudara, mana amal yang paling baik? Nabi mengatakan sholat pada waktunya, karena dia tahu orang ini malas sholat. Iya, datang lagi yang satu, mana amal yang paling bagus? Nabi mengatakan perbaiki akhlakmu kepada keluargamu, karena Nabi tahu dan ini orang paling kikir kepada istrinya. Iya, datang lagi satu bertanya, mana amal yang paling bagus? Nabi mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena dia tahu ini orang tidak hormat kepada orang tuanya. Datang lagi yang satu, mana amal yang paling bagus? Nabi mengatakan berontak gedap, jangan marah, karena Nabi tahu ini orang paling emosian sekali. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Jadi Nabi mengatakan amal yang paling bagus adalah jangan marah. Jadi amal yang paling bagus mana Pak Ustaz? Cari kalau orang kikir amal yang paling bagus. Iya, sedekah. Karena itu yang paling berat. Ya begitu. Jadi makanya kan kalau kita mengatakan amal yang paling bagus sholat 5 waktu di masjid. Kalau imam pasti sholat di masjid. Mau ditawar tidak bisa karena dia yang pimpin sholat. Jadi mana amal yang paling bagus misalnya kalau imam? Ya ikhlas mungkin. Karena pekerjaan imam itu pekerjaan mati Pak. Nanti mati baru dia ganti. Pekerjaan yang paling susah itu kalau pejabat itu kepala desa Pak, baru 1 tahun menjabat sudah banyak mau ganti. Orang dikasih makan bebek, belum berhenti padis bukan itu yang ditusuk. Padahal dia kasih makan bebek. Kalau imam susah sekali. Kenapa? Imam itu susah Pak. Ada orang hafalannya bagus tapi suaranya tidak bagus. Cara mengaji ini jadi masalah. Makanya kalau di masjid-masjid kampung itu biasa susah Pak. Biasa kalau orang sudah iqamah ditunjuk imam langsung bersama batu sampai Quran di jendela. Karena tidak mau jadi imam. Karena tidak mau jadi imam itu susah sekali itu. Iya. Tapi kalau sholat zuhur dan sholat asar banyak yang mau maju. Kalau maghrib itu susah. Itu kan kalau zuhur itu dan asar kan modalnya cuma Allahu Akbar dan assalamualaikum. Itu aja. Makanya gampang aja itu. Dan kalau maghrib apalagi kalau subuh mau kunut, oh itu sudah. Itu. Makanya pekerjaan imam itu susah. Jadi makanya saya sering mengatakan jangan coba-coba ganggu imam Pak. Itu pekerjaan paling susah. Jadi makmum itu enak. Kalau imam itu susah Pak. Karena dia mau memperbaiki bacaan. Kan saya selalu bilang orang Bugis bilang kongko. Kongko itu adalah bacaan yang paling dia senang. Imam itu ambil saja itu. Bacaan yang paling disenangi. Karena ada orang itu begitu Pak. Bilang itu imam Pak duha lagi. Begitu. Kalau dia imam wah duha ini asal tahu ini. Ada juga tak wah indah tenda imam indah tenda cuma tunggu tidak tenda itu. Mereka begitu. Itu sebenarnya
Nabi menjadi imam 5 tahun yang dia baca selalu surah Al-Ikhlas. Sehingga makmumnya protes. Apa kata dia? Kalau tidak mau ikut tidak usah. Jadi 5 tahun jadi imam selalu yang dia baca surah Al-Ikhlas. Makanya diprotes. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh Al-Ikhlas. Dia bilang, kenapa itu terus kau baca? Dia bilang, kalau itu kau suka. Dia begitu. Langsung dilapor sama Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat yang kau angkat jadi imam. Sebenarnya bagus bacaannya, cuma kita bosan. Surah Al-Ikhlas terus. Ini saya pakai alarm sudah tidak lewat. Iya. Jadi ini surah Al-Ikhlas terus. Nabi panggillah dia, makanya Nabi begitu tidak langsung menyerahkan, panggil dia, langsung dia tanya, katanya kau selalu pakai surah Al-Ikhlas. Betul ya Rasulullah. Nabi mengatakan kenapa? Dia bilang kan, kayaknya sholat saya tidak sempurna kalau tidak baca surah Al-Ikhlas. Karena semua kalimat itu menyebut nama Allah. Lalu Rasul mengatakan, karena cintamu kepada surah Al-Ikhlas, nanti kalau jadi kemudian kau akan masuk surga bersamanya. Oh, tambah dia tambah lagi. Udah dia baca 20 kali itu baru buku itu. Udah makin jengkel orang itu. Jadi makanya seperti itu kan, ada memang surah itu Pak kita senang baca. Itu sebenarnya adalah surah yang sudah melekat dengan kita. Itulah surah yang bisa menjadi syafaat kalau dari kemudian. Jadi bukan dalam harus Al-Quran 30 juz bisa menjadi syafaat, tidak. Satu surah yang kita senangi. Makanya kalau bawa mobil misalnya, bagi driver sopir, kalau suka baca salawat ya salawat, supaya kita tidak lepas dari zikir. Duduk-duduk kan misalnya kayak orang begitu kalau membaca Quran kan tidak bisa. Kalau mungkin bawa sopir ya, sambil mengaji sambil zikir silakan. Nah masalah baca la ilaha illallah zikir saja. Nah begitu. Jadi makanya kita kayak di perusahaan ini kan tidak banyak dosa karena tidak banyak dia begini. Nontonnya juga kurang. Ustaz itu dia sebanyak dosa Pak. Sering buka WA muncul lagi. Ya makanya saya sering juga bilang, tidak usah pakai Al-Quran yang ada di Android itu. Saya sering buka Al-Quran Android, langsung ada perempuan pakai celana pendek. Ternyata iklan. Waduh, saya bilang kita sudah mengaji, orang sudah pakai celana pendek. Saya bilang ini sebulan. Jadi masalah. Kan sekarang banyak itu Pak, iklan-iklan masuk di program-program ini. Ternyata dia bayar mahal. Makanya pakai Al-Quran lah. Kan dia juga tilawah-tilawah itu tidak mau pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran lah. Itu Al-Quran itu baru dipegang Pak, itu 2000 hasanah, 2000 pahalanya. Orang belum baca, baru dipegang, itu sudah 2000 pahalanya. Makanya kalau mau mengangkat Al-Quran, sifatnya dekat pintu. Kalau mau jalan, dekat saja begitu kalau jalan. Sudah dapat. Kenapa? Karena Al-Quran itu berkahnya luar biasa. Ini sudah 1 jam. Saya kira ini yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi saya kasih tahu, tadi itu kajian fikih, belum masuk kajian tauhid, belum masuk kajian tasawuf. Kalau tasawuf itu apa Pak? Sama dengan tasawuf itu kalau kita singgah di warung, mestinya bayar dulu baru makan. Kalau tasawuf, kita kan nanti biasa sering nanti kenyang baru bayar. Iya, dia mengatakan kalau kau makan dulu baru bayar, apa bedanya kau ambil mangganya orang, nanti kau sudah makan baru kau minta. Kan sama toh, makanya tasawuf itu dia bilang bayar dulu baru makan. Termasuk di kendaraan sambil berjalan itu tidak boleh minum. Kenapa? Karena sama kalau kau minum sambil berjalan. Tapi kalau naik pesawat, itu setengah mati. Tidak bisa minum, tidak bisa duduk singgah. Makanya kalau tasawuf itu pakai adab, susah. Karena orang yang kalau tasawuf, kau sudah berwudu kemudian berbohong, itu kan tidak boleh pakai sholat fardu. Karena wudu yang sudah dipakai berbohong itu sudah kotor. Itu tasawuf. Tidak boleh singgah di WC masjid buang air kecil. Dan itu pantangan. Karena kau singgah mengotori dan ingat WC masjid itu airnya itu adalah sedekah orang. Kau pakai, kita kadang cuci mobil di masjid, aja jadi masalah. Nah, itu tidak boleh kalau dalam tasawuf. Tapi kalau dalam fikih boleh. Kalau kau singgah di WC masjid, menurut Syafi'i berwudu dulu baru pergi supaya kau melakukan sunnah atau melakukan makruh. Jadi itu kalau fikihnya ditarik ke tasawuf. Makanya saya bilang tidak usah tasawuf murni Pak, tidak cukup fikih murni. Sama kan orang sakit. Siapa yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Karena Nabi mengatakan ketika umatku sakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan. Man kau pilih, sembuh banyak dosamu atau sakit tidak ada dosa. Nah, kan begitu. Makanya kalau tasawuf itu karena kita stres. Kalau tidak paham betul, nah itu makanya kajian tasawuf itu kadang lari ke akhlak begitu. Jadi tidak usah paksakan diri di tasawuf. Tapi harus belajar supaya kita tahu peningkatan akhlak. Fikih harus tahu. Itu ilmu agama itu begitu. Jadi include. Penutupnya begini, jangan coba campur kajian akhlak dikasih
merah putih itu musyrik. Kenapa? Ormak kepada merah putih itu kajian akhlak, takzim kepada pejuang, bukan tauhid. Makanya kan dia bilang dia larikan ke tauhid. Padahal contohnya contoh akhlak, dia bawa ke tauhid. Sungkaman ke orang tua musyrik. Waduh, kenapa? Karena kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Makanya jadi musyrik. Kalau begitu, dia makan obat musyrik juga. Nah, kenapa begitu? Sama dengan kemarin cincin. Tadi saya kasih tahu Pak, cincin kalau bilang ada manfaatnya, memang ada Pak. Semua batu itu bisa ada manfaat. Cuma jangan katakan batu yang menyembuhkan. Itu hanya alat. Kalau kau mengatakan semua yang memberi manfaat itu musyrik, ATM juga musyrik. Iya Pak. Ini kan itu, makanya harus pisahkan mana keyakinan nasi ke tauhid, mana yang memberi manfaat hanya karena perantara. Kan begitu. Saya kira itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.